berdiri semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Tak terukur kasih-Mu Oh Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah angkat kedua belah tangan kita. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik. Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang menggantikan posisi kami ya Tuhan. Terima kasih yang tadinya kami yang harus mati karena dosa kami manusia. Tapi Engkau mati di atas kayu salib. Dalam hari Minggu Raya ini, dalam hari Sabat ini, minggu pertama di bulan yang baru Februari. Mengadakan ibadah disertai perjamuan asa yang kudus. Kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat kasih-Mu, kami mengingat keselamatan yang Kau sudah berikan. Kami mau memberi yang terbaik, memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Engkau dengan segenap hati kami. Tuhan tolong jalannya ibadah semua berjalan dengan baik. Segala gangguan Tuhan mau singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Antar umat-Mu yang masih di luar Tuhan tibakan dengan selamat ya Tuhan. Berikan cuaca cerah dalam anak-Mu. Siap-siap bahkan dalam perjalanan, dalam ibadah juga sebentar pulang. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan, terima kasih mengurapi semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Kami mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Mari kita bersyukur bersama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu
ajaib Engkau Tuhan. nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Oh betapa kami kagum melihat segala perbuatan tangan-Mu Tuhan. Keajaiban-Mu, kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Oh haleluya. Betapa kami kagum Tuhan. Kagum melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa kita kagum melihat perbuatan tangan Tuhan. Keajaiban, kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Dialah Tuhan pemenang. Dia menebus setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan. Amin. Dia yang hidup dalam kita, Dia bergerak dalam hidup kita. Dialah Tuhan pemenang yang menjadikan kita pemenang pagi hari ini. Haleluya. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, Dia menjadikanku lebih dari pemenang. Ku lebih dari pemenang. Biarlah seluruh bumi tinggikan nama-Nya. Tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah
layak disembah, Dialah yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tuhan telah mati bagi dosa-dosa kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan Darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah, amin. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah, oh haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur belas kasihan-Mu bagi kami, tak terukur kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kebaikan Tuhan.
Kami ada karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang sudah menebus dosa kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih. Kan itu layaklah Engkau disembah. Layaklah Engkau ditinggikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan pagi hari ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hamba Tuhan yang telah Engkau lantik pagi hari ini untuk sampaikan firman Tuhan. Mari Tuhan, urapan kuasa Allah Roh Kudus turun atas hamba-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu sehingga apa yang Dia katakan semuanya seturut dengan firman Tuhan. Setiap kalimat, setiap kata-kata yang diucapkan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan yang sama urapi kami semua jemaat-Mu yang ada. Sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Cepat ya puji-pujiannya. Haleluya. 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 Jawabannya puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Suara bulan November. Bulan Februari. Bulan yang kedua. Ya. Di tahun 2025, bulan yang baru, bulan pertama kita sudah lewati, sekarang kita masuki bulan yang kedua. Saudara, saya tetap kepada tema yang ada. Jangan takut. Bosan gak dengan tema ini, saudara? Ya, firman Tuhan semua kita gak bosan. Ya, umat Allah di padang gurun makan mana, bicara roti sorgawi itu suara mereka bosan. Ya, tetapi kita selalu membutuhkan firman Tuhan. Satu waktu firman Tuhan sudah tidak ada lagi, Roh Kudus sudah tidak ada. Orang berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, Tuhan sudah tidak dengar lagi nanti. Ya, Amos 8 ayat 12. Tetapi saya mau katakan walaupun sudah sering dikemukakan tentang jangan takut, saya tidak bawa bagaimana tentang penyertaan Tuhan, terlalu banyak tentang janganlah takut, aku menyertai kamu. 43 ayat 10 ya, Yesaya 43 ayat 10. Menyertai, lalu saya katakan tentang percaya. Nah, pada pagi hari ini tetap tentang percaya. Suara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga kita, apapun semua. Dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, kemarin doa puasa, karena sehubungan tadi saya menyebut pelayan sebagai gembala sidang. Kami senang sekali. Pelayan-pelayan Tuhan boleh mengikuti doa puasa. Ya, doa puasa pelayan-pelayan Tuhan. Yang belum, marilah. Ya, kita mau sungguh-sungguh. Baik melayani Tuhan, mengiring Tuhan, berbakti sama Tuhan, melakukan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Antikris dalam satu Yohanes, suratan Yohanes katakan di sana, karena mereka tidak sungguh-sungguh. Antikris bukan orang luar, tetapi orang dalam, orang Kristen. Tapi enggak sungguh-sungguh, akhirnya mereka keluar jadi antikris. Kalau kita udah dengan kata gitu aja, amit-amit saya mau jadi antikris. Saya mau sungguh-sungguh. Haleluya. Supaya jangan takut.
Saya mau beli judul firman Tuhan pada pagi hari ini, percaya saja. Yuk kita baca Markus 5 ayat 36. Pendek temanya. Sehingga nanti akan kita lihat pasal yang terpendek, ayat yang terpendek dalam Alkitab, ya. Suara kita bisa tahu. Markus 5 ayat 36 tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus, anak perempuan Yairus. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, namanya Yairus ya, jangan takut, percaya saja. Sehingga ada pujian lama Pantekosta yang cuma diulang-ulangin tentang kata percaya saja. Ingat nggak masih? Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja. Ini dari asal dari ayat ini. Supaya jangan takut. Percaya. Bahkan percaya saja. Bicara percaya tentang iman. Pendek suara. Tapi pada waktu saya cari-cari tentang yang terpendek dalam Alkitab, saya tidak berbicara tentang Sakius, naik pohon ara, orangnya pendek, gemuk lagi. Seperti apa? Tapi dia usahanya luar biasa Sakius. Ingin melihat Yesus, dia terobos semua. Kerumunan orang banyak, dia terobos semua. Dia naik. Yesus datang, Sakius turun. Aku mau menumpang di rumah. Terjadi keselamatan. Terjadi sukacita luar biasa. Suara buat Sakius bahkan keluarganya. Terobos terus. Ya, oke. Mari. Pasal terpendek, cuma sekretaris suara. Mazmur 117. Ayat 1 dan 2. Boleh tampilkan gak apa-apa. Walaupun keluar dari tema yang ada. Apa sih pasal yang terpendek? Mazmur 117 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah dia. D-nya huruf besar, megahkan Tuhan. Hai segala suku bangsa. Ayat 2. Sebab kasihnya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Apalagi? Apalagi? Haleluya. Puji Tuhan artinya haleluya. Kitab yang paling pendek. Obadya. Nggak usah buka. Cuma satu pasal. Saudara, lalu dalam perjanjian baru itu di perjanjian lama 2 Yohanes. Ya, paling panjangnya lagi ada lagi. Ayat yang paling panjang Esther. Ya. Waduh. Ya. Pasal yang terbanyak apa? Mazmur. Mazmur berapa? 119. Kitab yang terbanyak pasalnya juga Mazmur. Oke, tidak ke situ langsung semuanya. Tetapi mari Tuhan tolong kita, suara. Percaya saja. Apa yang menjadi masalah persoalan kita hari-hari ini? Percaya saja. Tentang percaya, dalam Yohanes pasal 14 seringkali dibawakan itu ayat kalau ada yang meninggal, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ ke surga menyediakan tempat bagimu.
supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Tetapi ayat 1-nya, janganlah gelisah hatimu, terjemahan lama, janganlah diberi hatimu terharu. Percayalah kepada siapa? Allah, Elohim, Allah pencipta langit dan bumi. Juga dikatakan percayalah juga kepada siapa? Kepadaku. Dengan ayat ini suara-suara berkata, oh Yesus bisa-bisaan aja suruh percaya kepada dirinya. Lalu kita lihat firman Tuhan. Setiap apa yang Yesus perkatakan, itu Bapa suruh katakan. Ada istilah kalau orang yang mau nyohorin dirinya supaya dia serba bisa, serba pintar, serba mungkin saya orang kaya atau apa segala macam. Seringkali ada pepatah bilang, air laut siapa yang garemin. Lalu bahasa kasarnya mungkin agak kasar, emang lo yang bikin asin air laut, Tuhan. Mari percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus, anak Allah, Tuhan. Bahkan waktu Yesus katakan di sana ada ayat di dalam perjanjian baru, dengarkanlah dia. Pada waktu Yesus dipermuliakan ya di atas gunung kalau tidak salah di sana. Ada dua kata, pada waktu Yesus dibaptis ada suara dari langit Allah Bapa di sorga. Langit terbuka, lalu ada burung merpati di atas Yesus, kepala Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Waktu Yesus dipermuliakan juga, saya tidak pakai ayat-ayat itu suara, sama hal yang sama. Tetapi ada kata di sana disambung, dengarkanlah dia. Bahkan percayalah kepada Yesus. Pagi hari ini mungkin ada iman kita mulai goyah. Iman yang sudah lemah. Apa mungkin iman sudah tidak ada? Saya mau ajak saudara. Waktu Yesus ada dalam dunia ini walaupun sering dikemukakan tentang iman, tentang percaya. Dalam Matius 8 ada angin ribut waktu mereka naik perahu. Lalu mereka membangunkan Yesus dan sebagainya. Lalu Yesus menjawab. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa engkau takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan sekedar angin yang diteduhkan, suara gelombang laut yang tenang. Amat lebih keselamatan manusia yang berdosa selalu saya katakan suara. Kita menghadapi perjamuan asa yang kudus minggu pertama. Dalam setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Bukan hanya sekedar mujizat-mujizat suara. Mujizat yang paling utama, yang teristimewa, yang paling penting. Manusia yang berdosa diselamatkan. Kalau saya berdoa pada orang sakit, saya katakan mujizat yang paling utama keselamatan. Kita juga mau ya mujizat kesembuhan. Yuk kita berdoa. Bukan hanya sakit, masalah ekonomi, masalah apa dan sebagainya suara. Masalah rumah tangga. Sakit penyakit apapun semua. Masalah hubungan satu dengan yang lain. Mungkin kita berkata,
Enggak mungkin. Enggak mungkin pulih, enggak mungkin kembali, enggak mungkin. Kalau saya mau melebar, panjang lagi. Bagaimana Yakub? Dia suruh kembali kepada orang tuanya, bahkan saudaranya Esau yang pas dia pergi membunuh dia. Bahkan dia dendam dengan Yakub. Mikir Esau, waduh, papa mama gak jadi masalah. Koko Esau. Abang Esau ini, Mas Esau. Saya agak bergurau waktu ngomong mas. Katanya mas sekarang harganya berapa? Lalu saya bilang sama seorang ibu. Seorang ibu umpamanya namanya si B gitu. Ibu B, ses B, suami, ses, masnya ada berapa kilo? Ada 75 kilo. Dia sebut nama suaminya. Tetapi mari kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tolong kita. Kembali dalam Matius 8 ayat 26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Markus 4 ayat 40. Saya ulangi lagi ayat-ayat ini. Markus 4 ayat 40. Bukan 41, 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya bawa kemarin tentang suara bagaimana pernyataan Allah kepada Abraham. Aku adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku, tidak bercela. Mengapa kamu tidak percaya? Mari biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, walaupun saya sering kemukakan suara. Kita dengar kembali firman Tuhan. Lukas 8 ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di mana kepercayaanmu? Kemarin saya singgung kepada pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma masalah sepele, udah dijadwal pelayanan. Saya lagi enggak mood, saya lagi ada masalah. Apalagi bicara, udah dijadwal temen ngajak ke mall, enggak bisa. Aduh, saya bilang katakan kemarin, enggak ada lagi itu ya sekarang. Di mana kepercayaanmu? Kenapa saya bisa lari ke sana tentang kemarin? Hadapi masalah, pelayan-pelayan Tuhan harus dewasa rohani. Dia tetap percaya, dia tetap terus setia. Dia terus tetap melayani Tuhan. Dia tetap terus kuat di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mari percaya saja. Lukas 8 ayat 50. Tadi saya baca tentang anak Yairus yang disembuhkan, bahkan dibangkitkan suara dari kematian. Lukas 8 ayat 50. Di sana katakan, disebut tentang, tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Saya mau kembali suara, mengulangi lagi. Kata selamat bukan hanya selamat di dalam dunia ini dari sakit sembuh. Selamat
Masalah ekonomi, tahu-tahu Tuhan berkati, selamatlah. Tetapi keselamatan yang kekal. Pekerjaan, mau pasangan sebagai pemuda-pemudi, ingat. Jangan sembarangan dalam pekerjaan apapun. Jual Yesus. Saya berdoa saudara. Ada jemaat punya anak, dia punya pasangan, ada agama lain. Bahkan ada agama hampir Kristen. Sebab beda juga. Saya selalu katakan, Tuhan kalau memang anak ini menarik jiwa pasangannya untuk diselamatkan, Tuhan tolong terus kalau memang kehendak Tuhan. Kalau memang membawa dia jauh daripada Tuhan, tinggalkan Tuhan. Saya katakan doa saya, doa kami. Tanya di pastoris, setiap pagi kami berdoa. Setelah doa pagi sama-sama di live streaming, Zoom meeting, doa buat keluarga. Doa buat jemaat Tuhan. Tuhan pisahkan mereka dengan baik-baik. Dan Tuhan kirim pasangan yang benar-benar dari Tuhan. Waktu Yesus ada di dalam dunia ini, suara. Dia menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya orang sakit Yesus ada dalam dunia ini. Dia memulihkan orang yang, perempuan yang sedang berbuat zina. Dosa percabulan, kenajisan. Dia pulihkan, dia jamah. Berapa banyak cukup banyak suara kata-kata di mana Yesus mencelikan orang yang buta, suara yang lumpuh berjalan dan sebagainya. Dia sebutkan, imanmu menyelamatkan engkau. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya saja. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tidak asing lagi. Kita menghadapi perjamuan asa yang kita diselamatkan oleh karena percaya. Mungkin ada pribadi-pribadi melalui YouTube, melalui live streaming ini Tuhan pimpin engkau dalam ibadah yang ada. Ini kalangan sendiri. Tetapi orang Kristen juga harus menyaksikan, tapi tidak memaksa. Sebab kita akan dipersalahkan Tuhan kalau kita tidak bersaksi. Kalau kita tidak menjadi saksi, mungkin gak ngomong, tetapi kita tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Menjadi orang-orang yang tadinya mau ikut Tuhan kita, Yesus diselamatkan. Boro-boro saya mau ikut orang Kristen yang kayak begitu. Mungkin dia buang ludah. Semua anak-anak Tuhan jadi berkat. Amin. Jadi terang. Jadi saksi Kristus. Untuk percaya, untuk diselamatkan. Percaya. Percaya kepada saya. Percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Terlalu dalam, terlalu panjang kalau kita mau kupas lagi suara tentang keselamatan. Karena demikian Allah mengasihi, Allah Bapa di sorga, Allah Elohim, Allah pencipta langit dan bumi itu. Allah yang maha kuasa itu, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Omnipresent, apalagi suara itu. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, manusia dalam dunia ini yang berdosa.
Sehingga diberikannya anaknya yang tunggal satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Percaya. Cuma percaya. Percaya kepada siapa? Yesus. Tadi Injil Yohanes 14 ayat 1. Pasal tentang anak Yairus ini katakan percaya saja. Yairus percaya saja. Tentang keselamatan sekali lagi suara. Percaya saja kepada Yesus. Pasti selamat. Setelah kita diselamatkan, saya sebelum lari lebih lanjut lagi. Filipi 2 ayat 12. Setelah Yesus menjadi pokok keselamatan, dasar keselamatan kita suara. Kita harus kerjakan keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tuhan tolong kita. Mari jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat. Sekali selamat, tetap selamat. Teolog terkenal, tapi sesat. Suara sekali selamat, tetap selamat. Udah yang penting percaya Yesus, mau bagaimana juga, gak ke gereja-gereja, gak melakukan firman Tuhan, gak jadi berkat, tetap tidak pindah agama, tetap percaya Yesus, selamat nanti sorga. Siapa bilang? Yuk kita mau lihat firman Tuhan. Saya mau ulangi lagi tentang Daud. Mazmur 27 ayat 3. Kita udah tahu Daud waktu mengalahkan Goliat. Bahkan dia dimusuhin oleh anaknya sendiri, Absalom. Kalau ada CCA, Daud dimusuhin oleh anaknya, oleh Salomo atau Absalom. Salomo, salah. Absalom. Juga Saul. Apa yang dikatakan di sana? Sekalipun tentara berkemah, 27 ayat 3 bukan 1 ya. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap apa? Percaya. Matius 24 suara tentang tanda akhir zaman, bangsa-bangsa melawan bangsa-bangsa. Peperangan. Ada perang dunia yang ketiga nanti. Dengan kecanggihan teknologi, dunia ini bisa cepat cair suara, hancur lebur. Dengan pencet knop. Bom nuklir. Tapi saya yakin, sepanas-panasnya pemimpin siapapun mau gunakan nuklir, kalau Tuhan belum waktunya Tuhan, belum perang dunia ketiga. Kita dapat melihat firman Tuhan. Peperangan apa lagi suara yang ada, mungkin tidak bangsa lawan bangsa. Peperangan menghadapi kehidupan ini, pergumulan. Perperangan mungkin satu dengan yang lain. Tapi anak-anak Tuhan selalu ada damai, membawa damai. Oke, Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Boleh tuh Job. Kenapa? Kaosnya yang ada bacaan ini.
percaya, iman mengalahkan ketakutan. Faith over fear, kalau nggak salah. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mari tema ini bukan sembarang tema. Dalam aspek kehidupan ini bisa membuat manusia takut. Tetapi pada pagi hari percaya kepada Tuhan. Percaya saja. Tetapi kalau bicara percaya tentang iman harus disertai dengan perbuatan. Yakobus pasal 2, saya tidak tulis di sini. Tanpa perbuatan iman mati. Saya tidak singgung ke sana, tetapi mari. Ayat 11-nya, ayat 12. Ayat yang keempat ya, kepada Allah yang firman-Nya, seterusan dari ayat 5 ya. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kepada Allah aku percaya. Ayat 11-nya, ayat 12 ya. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 2 kali. Mazmur 112 ayat 7. Kayaknya kagok. Tapi kita baca aja dulu. 112 ayat 7. Ia tidak takut. Ianya siapa? Dan seperti apa? Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh apa? Oh, halo. Penuh kepercayaan kepada siapa? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kepercayaan kepada Allah. Allah siapa? Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya bawa firman Tuhan tentang Allah Tritunggal dalam perjanjian lama. Abraham dalam Kejadian 18 didatangi 3 pribadi. Rupanya itu bagaimana ketiga pribadi Allah. Ayat 1-nya Tuhan berkata kepada Abraham. Lalu Abraham sujud. Lalu ketiga orang itu datang lalu dia sujud. Lalu dia melayani Tuhan. Lalu dia memberi yang terbaik sebab yang dihadapi Tuhan. Mari pelayan-pelayan Tuhan, bagaimana maunya Tuhan dan melalui kami. Kenapa ada doa puasa, pelayan-pelayan kumpul, kita terima firman Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk lebih lagi. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya tidak menyinggung yang kemarin hari Sabtu nggak hadir karena Imlek. Boys, Gani, Vera, Jovi juga nggak hadir. Theo betulan sakit. Ada yang berkata mungkin, kok Theo sakit terus ya? Tuhan tolong gitu. Tetapi mari kembali kepada firman Tuhan. Bulan depan, pelayan-pelayan Tuhan tetap setia. Ya, terus setia. Kalau saudara baca ayat 1 dari Yesus, ini siapa sih? Seperti apa sih sehingga ia tidak takut kepada kabar celaka, artinya tetap penuh kepercayaan. Di sana ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala apa? Segala apa? Perintahnya. Suka segala perintah Tuhan? Berat. Cuma 1-2 lah dari 1000. Baca Matius 11 ayat 20. Kuk yang kupasang ringan dan enak. Iya. Oke. Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan,
percayalah kepada Tuhan. Baca seterusnya. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Orang yang takut akan Tuhan percayalah. Kalau orang yang tidak takut sama Tuhan disuruh percaya enggak? Bisa enggak dia percaya? Nah kalau melalui ayat ini orang yang takut akan Tuhan percaya kepada Tuhan. Orang yang enggak takut sama Tuhan disuruh percaya sama Tuhan. Boro-boro, saya suka balik malah. Boro-boro, robo-robo. Saya mau baca sebelum saya tamatkan. Matius 21 ayat 22, cepat saja. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kepercayaan, percaya iman yang cuma bukan asal-asalan. Pas saya baca-baca lagi suara di dalam mana saya sempat tulis di dalam di sana tentang benih yang ditabur, bukan di Matius tapi Lukas 8. Ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya apa? Oh, halo, percaya apa? Sebentar saja dalam masa pencobaan mereka murtad. Ada 4 murtad ya. Jual Yesus, tidak percaya Yesus, murtad. Lalu suara tidak percaya bagaikan tentang benih yang tabur di batu-batu. Lalu 1 Timotius 5 ayat 8. Orang yang tidak memperhatikan sanak saudaranya di dalam rumahnya, dia murtad. Tidak ada anak-anak Tuhan yang tidak memperhatikan keluarganya. Walaupun engkau sudah berkeluarga. Kalau memang itu bukan memang, itu harus tanggung jawab. Iya kalau orang tua baik-baik. Saya pernah, mama saya sempat mengalami turun usahanya. Saya sempat 1 kali atau 2 kali. Puji Tuhan, naik lagi. Pada waktu saya bantu. Panggilkan ko Yunglok, Lok. Udah, gak usah, mami cukup. Pada orang tua yang lain lagi. Saya katakan, dari sejak menikah, tidak pernah tidak memberi kepada orang tua. Walaupun masalah ada dalam keluarga, masalah ekonomi, tetap itu tanggung jawab. Tetap kita mau menyenangkan, selain menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua. Sehingga saya senang sekali dengan kata-kata ada seorang anak Tuhan di mana ibunya meninggal. Dia katakan kalau buat orang tua, saya all out. Saya senang sekali. Apalagi buat Tuhan. Melalui mimbar ini juga suara. Mari setiap ada ada sumbangan-sumbangan baik Natal, persembahan Natal, baik untuk pembangunan, suara dan sebagainya. Jangan sampai jemaat itu, tapi terlalu banyak yang memberi. Tapi kalau ada yang tidak suka memberi, jangan begitu suaralah, robalah. Kita harus memberi. Kalau kita diberi, kita memberi. Masa sih kita nggak mau memberi? Ada yang tidak
kasih persembahan Natal. Aduh, saya mau kasih, aduh. Sebesar apapun. Ke dalam kepanitiaan juga saudara. Nanti dibentuk panitia ada benih iman. Aduh, itu mau pintar-pintaran Bapak Gembala. Tapi jangan dengan benih iman saudara mundur. Kan gak dipaksa. Mungkin saudara agak besar tapi saudara cicil. Berapa kali? Bisa. Jangan ikut-ikutan yang lain besar. Masa saya, biar saya kecil saya ngutang-ngutang lah. Benih iman supaya sama sama yang besar yang orang. Nanti sama dengan Ananias dan Safira lagi. Tetapi mari kembali kepada firman Tuhan. Tuhan tolong. Apa saja Matius 21 ayat 2. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mungkin ada yang berkata, belum diterima, dibilang udah diterima. Bohongin diri sendiri. Ini ayat firman Tuhan. Ini bicara percaya. Lukas 8 ayat 13 tadi yang sudah baca. Percayanya cuma sebentar saja. Filipi 1 ayat 29, saudara Jovi pernah bawa firman Tuhan menyinggung ini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Tuhan. Menderita untuk kebenaran. Menderita karena keselamatan. Ibrani 11 ayat 1. Definisi iman. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita tidak lihat dan buktinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Waktu Yesus bangkit, Yesus memperlihatkan bahwa dia sudah bangkit selama 10 hari sampai dia naik ke sorga. Satu waktu tidak ada Thomas. Lalu teman-temannya berkata, Thomas, wah rugi loh. Tuhan Yesus tadi datang, kamu saya nggak ada, rugi. Tapi Yesus mengasihi. Pada waktu ada Thomas, datanglah Yesus. Tapi sebelumnya dia berkata, kalau belum aku menyucuk lubang pada tangan Yesus, bahkan lambungnya, kakinya, bekas paku itu, aku tidak percaya. Sehingga dikatakan, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Haleluya. Pujian lama yang tadi saya katakan, coba nada C. Gampang diikuti, saudara. Haleluya, memuji Dia, menyembah. Oh, terima kasih. Untung dalam dunia ini kami punya Yesus, percaya Yesus. Untung di dalam dunia yang menghadapi masalah persoalan, untung ada firman Tuhan. Untung ada Roh Kudus, kuasa yang tak terbatas. Coba nada C. Percaya saja. Percaya saja. Semua pasti jadi. Semua pasti jadi. Percaya saja, percaya.
percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Terus, sungguh-sungguh. Percaya saja. Amin, amin. Percaya saja. Amin, amin. Semua pasti jadi. Percaya saja. Percaya dengan iman. Amin. Percaya saja. Percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Saya mohon pelayan-pelayan yang membantu saya untuk perjamuan kudus maju ke muka. Percaya saja. Apa yang menjadi masalah kita? Kebimbangan, kekhawatiran. Amin, amin. Tuhan tolong. Pasti jadi. Percaya saja. Amin, amin. Percaya saja. Pelayannya Bapak Yasmin, setelah kita dengar firman Tuhan, percaya saja. Percaya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Kami percaya Yesus. Engkau jawaban Tuhan di dalam hidup kami. Engkau adalah kemenangan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau adalah bukti Tuhan dari iman kami. Karena itu Tuhan, firman-Mu pagi ini meneguhkan kami. Tuhan, supaya kami tetap mau berharap, supaya tetap kami mau berserah, supaya tetap iman kami kepada Tuhan tegak lurus kepadamu Yesus. Hati kami, mata iman kami, tetap kami arahkan kepadamu Tuhan. Walau apapun yang jadi di dalam kehidupan kami, walau banyak hal yang belum terjawab di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan,
Engkau akan bekerja secara luar biasa sesuai dengan kehendak dan mau-Mu saja. Bagian kami Tuhan adalah tetap percaya dan menunggu. Karena itu Tuhan, selami kami tetap percaya dan menunggu itu, bangun iman kami, bangun kerohanian kami, supaya pandangan kami tetap sekali lagi lurus tegak kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, apapun yang orang katakan kepada kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan pagi ini, menguatkan kehidupan kami. Sebentar Tuhan, di hadapan kami tersaji makanan, minuman rohani kami. Kami siap sambut itu semua Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Pakai terus Bapak Gembala kami sesuai seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Sehingga Tuhan selalu ada, Tuhan rema. Sehingga Tuhan selalu ada terang yang Dia sampaikan buat kami jemaat yang ada. Terima kasih Allah, terima kasih. Berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan kami ada roti yang dipecah-pecahkan, cawan anggur, yaitu tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan, darah-Mu yang sudah mengalir. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat keselamatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apa yang ada di hadapan kami ya Tuhan Yesus. Mari pelayan-pelayan Tuhan, angkat kedua belah tangan kita. Jemaat Tuhan, angkat kedua belah. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Kami mengampuni kesalahan sesama kami ya Tuhan Yesus. Tidak ada kutuk lagi dalam hidup ini. Engkau yang sudah menggantikan kutuk ya Tuhan Yesus. Pakai kami pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani perjamuan kudus. Bahkan kami makan minum perjamuan asa yang kudus. Berkati apa yang di depan kami dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman benar-benar makanan, benar-benar minuman. Ada persekutuan yang indah Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Engkaulah jawaban. Sakit penyakit disembuhkan. Masalah ekonomi, apapun masalah yang ada, Tuhan Engkau jawaban. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Lihat domba Allah. Lihat domba Allah. Dia sendiri tolong. Lihat domba pandang dia, sendiri tolong kita semua. Dia sendiri tolonglah. Lihat
memandang Dia yang sudah disalib. Mari kita berdiri semua. Lihat domba Allah. Amin, amin, amin. Lihat domba. Amin, 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 amin. Lihat domba. Apa yang kita pegang, bagaimana pengorbanan Yesus, kasih Yesus, sehingga Dia mati di atas kayu salib menyelamatkan kita. Dan sekaligus Dia berfirman, Dia sendiri yang berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Siapakah yang boleh makan minum perjamuan asa yang kudus? Kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa kita, ambil dengan iman. Roti yang dipecah-pecahkan yaitu tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Benar-benar makanan. Kita pegang di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Memuji Dia, menyembah Dia. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, yang kita pegang Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan benar-benar makanan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan. Tubuhmu yang sudah hancur, yang sudah dipecah-pecahkan. Makasih luar biasa. Pengorbananmu, kasihmu, keselamatan yang kau sudah berikan. Hidup ini berarti karena keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Cawan anggur yaitu darah Yesus yang sudah mengalir. Kita pegang di tangan kanan, kita angkat tinggi-tinggi. Tetap memuji-muji Dia, menyembah Dia. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum benar-benar minuman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Ada kekuatan baru. Ada jawaban-jawaban daripada Tuhan. Ada kesembuhan bagi yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bimbang dipertetapkan, menghadapi pencobaan diberikan kemenangan, yang tertutup jalan dibukakan jalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada persekutuan yang indah. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau ya Tuhan. Perjamuan kudus mengandung hidup yang kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Percaya saja. Kita mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau menyalahkan Tuhan dalam hidup ini. Bahkan menyalahkan orang lain. Tetapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tetap percaya, pasti kita selalu memuji-muji Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Katakan lagi, selalu percaya, selalu. Sekali lagi katakan, selalu percaya, selalu percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat persekutuan yang indah. Terima kasih buat jawaban-jawaban dalam hidup ini. Terima kasih, kami jalani terus hidup ini bersama Engkau. Kami naik terus ke gunungnya Allah ya Tuhan. Kami tidak mau mendatar. Amat lebih kami tidak mau Tuhan turun. Kami mau naik bersama Engkau. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih buat berkat-Mu. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Terima kasih. Pertama saya ucapkan buat Bapak Gembala, buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih Om. Firman yang memberkati kita semua pagi hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan buat para pelayan yang sudah melayani kita di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman Bapak Ibu Saudara, ibadah selama 1 pekan ke depan. Setelah ibadah ini jam 9.30 ada ibadah sekolah minggu. Lalu jam 11.30 ada ibadah tunas remaja dan remaja. Hari Senin jam 7:30 malam ada ibadah keluarga muda di tempat ini. Lalu hari Selasa ada ibadah komunita jam 6:30 malam. Hari Rabu, Kamis dan Jumat pertama di bulan Februari, seperti setiap bulan kita lakukan, ada ibadah doa pencurahan Roh Kudus di hari Rabu, Kamis dan Jumat pertama di bulan Februari. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 6:30 malam. Hari Minggu seperti ini Bapak Ibu Saudara, ibadah umum yang pertama disertai dengan live streaming jam 7 pagi, ibadah umum yang kedua jam 4 sore tanpa live streaming. Mohon maaf untuk hari ini karena ada kendala di pagi hari tadi terkait koneksi internet, jadi tidak live streaming tetapi recording dan nanti akan diupload di channel YouTube GPD Poris Indah. Pengumuman lain, ibadah doa setiap paginya kita tetap adakan mulai pukul 4.45 sampai pukul 5.30. Itu saja kiranya terkait dengan ibadah kita selama 1 pekan ke depan. Pengumuman lain, ada jemaat kita yang berbahagia yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahannya di pekan kemarin. Saya sebutkan nama-namanya. Yang merayakan ulang tahun kelahiran di pekan kemarin ada Ibu Bencu, Ibu Violina, Bapak Mesaklo, Ibu Hana Supiati, Samuel D. Rafael, dan Jose. Itu adalah jemaat-jemaat kita yang merayakan ulang tahun di pekan kemarin. Juga ada keluarga yang berbahagia yang merayakan ulang tahun pernikahannya di pekan kemarin. Saya sebutkan nama-namanya, keluarga Bapak Riko Elisa dengan Ibu Yohana. Tanggal 27 Januari ada keluarga Bapak Chandra dengan Ibu Bencu tanggal 29 Januari. Saya ucapkan selamat buat nama-nama yang saya sebutkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang selalu memberkati, menyertai dan memelihara setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Selain itu juga terus saya ingatkan kepada jemaat terkait dengan pembangunan ruang serbaguna kita. Saya ajak kita semua berpartisipasi dalam pengumpulan dana, baik melalui amplop, baik bazar-bazar yang akan diadakan. Saya undang kepada jemaat, saya ajak kita semua ikut berpartisipasi agar apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan tepat pada waktunya. Ruang serbaguna ini digunakan untuk banyak sekali keperluan Bapak Ibu Saudara, mungkin untuk ibadah yang membutuhkan ruangan lebih besar atau ibadah yang memerlukan ruangan buat ada konsumsi atau perjamuan kasih kita bisa gunakan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Tiba saatnya kita memberikan korban persembahan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan selalu buat apa yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki Tuhan, apapun yang kami bisa lakukan kami percaya. Semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ucap syukur kepadamu Tuhan, di pertengahan ibadah ini kami memberikan korban persembahan, ajar kami memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan, ajar kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, semua hanya demi hormat kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Setiamu Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Kita mau tamatkan ibadah ini. Terukir dalam Puji Tuhan. Sebelum kita tutup, maafkan saya suara takut ada yang tersinggung tentang panitia. Ada juga yang karena saya tawarkan ada sesuatu hal justru mereka tetap memberi. Bukannya karena tidak takut memberi sehingga mundur dalam kebenaran. Enggak, takut salah kadang-kadang ini mulut. Ya Tuhan tolong. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. haleluya. Tetap percaya kami, iman kami tetap terus. Apabila engkau datang kembali, engkau bertanya adakah iman di bumi ini. Sebagai orang yang percaya benar-benar kami percaya tetap ada. Bahkan menghadapi kehidupan sehari-hari. Tetap terus ada iman. Iman yang kuat, iman yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak-anakmu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Satu kemenangan. Bahkan mungkin ada yang di luar kota. Mungkin ada yang kurang sehat, sakit melalui YouTube yang ada live streaming sebentar. Makasih semua diberkati oleh Tuhan. Yang belum hadir sore hari mereka boleh ada dalam rumah Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Makasih Tuhan persembahan yang Anda berikan. Kolekte, iya Tuhan, ucapan syukur, buah sulung. Tuhan, amplop diakonia, amplop Tuhan Yesus, sumbangan, pembangunan ruang serbaguna, milik Tuhan perpuluhan semua. Diberkati oleh Tuhan. Prinsip firman-Mu, prinsip setiap orang yang percaya anak-anak Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Makasih Tuhan. Kami mau jalani terus hidup ini. Untuk selalu taat sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap pribadi. Keluarga, pekerjaan, usaha, semua studi, pendidikan semua. Kebahagiaan semua, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan semua, kesehatan semua. Menjadi bagian dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang sakit, jamah Tuhan sembuhkan. Ibu Karolin, jamah Tuhan dari anakmu yang setia. Tuhan mengasihi dia. Kami bersyukur buat Bapak Niko Wijaya boleh bersama kami walaupun dia masih dalam masa pemulihan, istirahat. Bahkan dia sedang pelatihan pernafasan ya Tuhan Yesus.
Engkau yang mencukupi apa yang dibutuhkan ya Tuhan. Segala perhatian jemaat Tuhan semua diberkati. Kami saling dukung dalam doa. Kami saling dukung, saling membantu satu dengan yang lain. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai, Tuhan tolong Indonesia berikan keamanan. Baik pemerintahan pusat, daerah semua. Presiden, wakil presiden, para menteri, membantu presiden semua, MPR, DPR, DPRD dapat bekerja sama dengan pemerintah. Tuhan ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan bertambah baik, tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anakmu yang sudah disebutkan nama-nama mereka yang berbahagia, yang berulang tahun, panjang umur, baik ulang tahun pribadi juga pasangan suami istri. Kami bersyukur buat panjang umur yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih sebab Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Engkau yang sudah menolong kami berkata Ebenezer. Engkau Allah yang setia menolong lagi penyertaanmu sempurna. Engkau Allah Immanuel. Berikan tubuh sehat selalu. Dalam keluarga ikat selus dengan tali kasih-Mu saling mengasihi. Bersama keluarga besar, keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Umur bertambah, kerohanian juga bertambah-tambah. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, tibakan ke rumah kami masing-masing. Bahkan sepanjang minggu ini jaga lindungi kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, kemogokan, orang-orang jatuhan singkirkan. Singkirkan sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sertai kami selalu dengan berkat-berkat Tuhan. Baik berkat jasmani amat lebih berkat rohani. Perlindungan Tuhan. Hidup selalu hidup yang berkelimpahan, selalu mengucap syukur, puas bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menjadi berkat, menjadi terang ya Tuhan di sekeliling kami yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah anak-anak sekolah minggu dari kecil mereka mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus, tunas remaja mengutamakan Tuhan, pakai guru-guru sekolah minggu, pakai pembina semua. Terpuji-pujilah Tuhan, ikat terus kami dengan tali kasih-Mu dengan erat. Dalam keluarga, dalam berjemaat, dalam melayani Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan kerukunan, kesatuan. Oh Tuhan, urapan Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kami. Berkat-berkat Allah selalu diperintahkan buat kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah kita masing-masing. Terimalah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan Bapa, terima kasih Bapa kita yang ada di dalam sorga. Amin, 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 amin.